Alhamdulillah. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu fillah, alhamdulillah di Rabu sore ini kita bertemu dalam pelajaran akhlak yang merupakan di mana kita sudah di Rabu pertama bulan Oktober. Yang pelajaran kita masih seputar bahaya kesombongan. Bagaimana kesombongan itu ada 7 sebab seseorang bisa sombong. Maka kita harus mengenal 7 sebab kesombongan ini agar kita menjauhi sebab-sebab tersebut hingga bisa menyingkirkan jauh-jauh yang namanya kesombongan. Yang pertama adalah sebab karena ilmunya. Ilmu, ia merasa pada dirinya terdapat ilmu yang sempurna, ya. Akibatnya ia menganggap besar dirinya dan merendahkan orang lain dan menganggap bodoh terhadap mereka. Nah itu ya. Ilmu apa saja, ya semua ilmu juga bisa berpotensi seseorang itu menjadi sombong, ya. Baik ilmu dunia, ya. Ilmu din juga. Menguasai bahasa Arab, saya apa lagi? Ya hafalannya ada, terus fikihnya, hadis dan sebagainya. Pokoknya segalanya itu kan ilmu yang sempurna. Atau mungkin ilmunya nggak seberapa, ya. Ilmunya itu nggak seberapa, tapi dengan ilmu yang nggak seberapa itu dia menganggap dirinya sempurna, ya, memiliki ilmu yang lebih, ya. Hingga menganggap dirinya besar orang lain, ya. Amalannya nah itu merendahkan orang lain. Nah itu. Demikian itu karena 2 sebab. Pertama, keadaan kesibukan orang tersebut dengan apa yang disebut ilmu, padahal bukan ilmu yang sebenarnya. Dan hanya salah ilmu itu yang sebenarnya membuat hamba seorang itu, ya, dapat mengenal Rabb-nya dan mengenal dirinya. Maka hal ilmu itu adalah membuat dirinya apa? Khusyuk, ya. Semakin takut kepada siapa? Pada Allah. Bukan dari segi riwayat, ya. Orang bisa aja mempunyai riwayat, mempunyai sanad, ya. Gitu. Tapi apakah ilmu ini bisa membawa dirinya semakin takut kepada Allah?
belum tentu ya. Nah itu. Ketika ilmu itu tidak menghasilkan khasyatullah, maka dia tidak mengenal siapa Rabbnya dan hanya mengenal dirinya seakan-akan wah gitu. Ini juga menjadi penyakit yang terjangkit pada seorang penuntut ilmu ya. Ilmu itu sebelum seberapa ya. Dirinya itu menyebut ilmu padahal ya belum jadi ilmu yang sebenarnya ya. Nah itu. Ya mungkin dia dapat sebagiannya dari dunianya itu ya. Tapi tidak menghasilkan sifat khudu ya, ketundukan kepada Allah ya. Sehingga bisa dikatakan kalau kata Imam Ahmad bukan dari dikasatir riwayah ya. Wah dia menguasai riwayat ini riwayat itu ya. Sanad ini gitu ya gitu. Kan dia sudah terlalu ke syekh gitu. Itu bukan seseorang itu menjadikan ia semakin dekat kepada Allah ketika ia gunakan kepada hal yang tidak sesuai. Karenanya ketika dicari ilmu itu kemudian benar-benar niatnya sungguh-sungguh dengan niat juga bisa mengenal Rabbnya, maka insya Allah. Tapi kalau hanya sekedar mencari riwayat, hanya ingin pengakuan, nah itu ilmu itu yang sebenarnya itu bisa membuat hamba mengenal Rabbnya dan mengenal dirinya, siapa dirinya ya. Setelah dia mengenal ya, Allah ya, ma'rifatul Rabb ya, kenal dia, ma'rifatun nas, kenal siapa dirinya. Oh, diciptakan untuk ibadah. Oh, ilmu itu bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk pengakuan, bukan untuk jadwal saja. Dia kenal Rabbnya. Allah juga yang tentunya membuatnya demikian, bukan karena dia hebat, tapi karena kehendak Allah. Oh, seakan-akan kalau kita itu hebat ya, bisa berdebat tentang ini, berdebat tentang itu, seakan-akan hebat ya orang yang bisa berdebat ya. Padahal apa hasilnya? Nah, itu. Akhirnya dia anggap yang kualitasnya ini lebih bodoh, lebih rendah. Nah, itu. Tidak mengenal Rabbnya, tidak menghasilkan sifat khasyah. Nah, itu. Dan juga yang kedua, seorang hamba mendalami ilmu sedangkan dia jelek niatnya, kotor jiwanya dan jelek akhlaknya. Karena itu kan tidak akan masuk
Kalau ilmu nurun. Saya ilmu nih niron tuh. Dan niron mah geus goreng atuh. Itu. Nurun. Kalau saya itu kan bisa masuk ketika jiwanya itu bersih ya. Ilmu itu bisa masuk ketika jiwanya itu bersih. Nah itu. Tapi ketika jiwanya kotor, dia menguasai ilmu, tidak akan membuahkan hasilnya. Hasilnya dia justru berbangga-bangga terhadap ilmu itu. Nah ini yang akan ditanya nanti di akhirat. Sudah belum kita mengajarkan ilmu ya, dengan ikhlas mengharap ridhonya ya, atau hanya yang disebut alim ya. Nah, itu. Kedua, amal dan ibadah. Punya amalan ya. Sesungguhnya mereka mengharapkan disebut orang waro, jadi ingin disebut orang waro dan takwa. Dan semua orang lebih mendahulukan mereka daripada orang lain, dan seolah-olah mereka memandang ibadah mereka karunia atas makhluk, dan dia memandang orang-orang celaka sedangkan dirinya selamat. Padahal pada hakikatnya dia akan celaka selama ia memandang seperti itu. Jadi ingin disebut waro ya, orang yang benar-benar waro, hati-hati, disebut orang yang zuhud ya, insyaallah. Itu. Ya orang zuhud itu bukan berarti tidak punya kemewahan ya. Yang disebut zuhud, kemudian juga kayaknya lusuh ya, campak-camping gitu ya. Karena ini juga merupakan amalan hati ya. Waro itu termasuk amalan hati. Dan juga takwa ya. At-taqwaha di hati juga. Tapi orang ini ingin disebut waro dan takwa, dan supaya orang itu lebih didahulukan ya. Supaya si orang yang sombong ini didahulukan oleh orang lain. Dipandang ibadahnya sebagaimana, luar biasa ibadahnya itu ya, tahajudnya, sedekahnya, saumnya itu ya luar biasa. Ya. Nah itu. Maka orang yang jauh dari dia, jauh dari perkataannya, dari quotes-nya, guys. Jadi ingin quotes-nya itu dianggap lah gitu. Terus juga jauh dari fatwanya gitu. Maka kalau orang yang jauh dari fatwanya ingin mencari keselamatan, dia menganggap dia itu yang jauh dari fatwanya itu dianggap celaka ya. Harus berfatwa pada dia gitu ya. Berfatwa kepada dia, ambil quotes-nya gitu ya. Bisa gitu ya. Ya. Padahal dia itu celaka sebenarnya. Ketika terus memandang dirinya seperti itu ya. 3, takabur dengan keturunan dan nasab ya. Yaitu orang yang memiliki keturunan yang mulia, dia merendahkan orang yang tidak memiliki keturunan seperti itu, walaupun keadaan orang lain itu lebih tinggi dari segi amal dan ilmunya. Jadi karena keturunan dan nasabnya ya, nasabnya orang bagus, orang baik, orang soleh ya. Gitu. Dan terkadang sebagian dari mereka merasa sombong sehingga tidak mau bercampur gaul gitu dengan orang lain, atau satu majelis dengan mereka, nggak mau aja. Satu majelis nggak mau. Nah, ini majelis itu ya.
Nah, itu hanya karena beda nasab, ya beda nasab. Ini nasabnya orang ini. Sama dengan nasab ini aja. Itu juga bisa mengakibatkan menjadi sebab seorang itu sombong, dan terkadang tampak pada ucapannya membanggakan keturunan tersebut. Makanya orang ini jago, ya, jago. Kakak saya lagi. Hafal dia itu. Pekerjaannya apa? Gitu ya, tinggalnya di mana? Hafal, ya. Terus rumahnya bentuknya bahkan seperti apa gitu ya. Hafal segalanya itu tentang saudaranya itu. Hafal gitu ya. Sehingga dibanggakan nasabnya itu, gak mau bermajelis, gak mau berkumpul dengan orang lain yang beda nasabnya gitu ya. Kayak mah nasabna suku lain nih. Gitu. Yang jangan suku Betawi gitu ya. Ya, suku Betawi ya gitu, turunan Betawi lah gitu. Turunan Sunda mau naon lah. Nah, gitu. Katanya orang keturunan Sunda gitu ya. Keturunan Sunda gitu ya. Sunda asli lah gitu ya. Ya. Ya, keturunan Betawi, keturunan Pontianak naon lah gitu. Teh dan naonan. Nah, itu juga kesombongan itu, Pak. Ya. Banget dirinya paling nyunda gitu ya. Lagi ya, besok hari Kamis nyunda, Kamis nyunda ya. Jadi seolah-olah paling nyunda gitu ya. Luar biasa tuh ya. Hingga meninggalkan majelis lain yang tidak nyunda gitu. Itu sombong. Yang keempat, sombong dengan rupa yang bagus gitu. Dan hal ini paling banyak jadi di kalangan perempuan. Wah, mereka cantik ya. Dengan berhiasnya, tabarruj ya. Padahal diperintahkan dalam Quran, "Waqarna fi buyutikunna." Ya. Waqarna itu supaya kalian itu berdiam di buyutikunna, di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Bertabarruj, berhias ya. Karena itu ya, orang lain ya, orang lain, wah ya, harum lah ya. Merupakan wangi kasuamina, aduh baunya itu ya, mungkin ke batuk-batuk gitu ya. Gitu ya, aduh insyaallah atuh. Nah, eta Bu. Ya, catat ya. Ka cara ge nyelira teh ya, bauna gitu ya. Menunjukkan ka gitu ya gitu. Ini bade undangan, badena. Ya, selamatan naon teh gitu. Sengitna masyaallah. Padahal itu dilarangnya gitu. Sekali ya. Lanjut, sombong dengan harta. Nah, ini juga terjadi pada kalangan para pemimpin, pedagang, dan pakaian mereka, kuda mereka dan kendaraan mereka. Maka orang kaya merendahkan orang yang fakir dan bersikap sombong terhadap mereka. Mendorong juga kalau orang yang sombong dengan rupa yang bagus juga, dengan wajah yang cantik, itu untuk mendorong mereka untuk merendahkan, mencela, berbuat gibah, dan menyebut aib-aib orang lain. Ini juga orang kaya merendahkan orang yang fakir, orang yang miskin. Karena untuk ya bergaul dengan orang kismin, gitu ya. Itu ya, insyaallah. Ayo klub miskin, ya. Itu mah kan golongan kismin lah, nggak setengah sombong. HP-na halus, HP halus, HP-na kismin, sama dengan harta gitu. Kata saya mah HP-nya jadul gitu ya, tapi saya sombong gitu. Jadul gitu ya, sombong gitu.
Baik. Sombong dengan kekuatan dan kebesaran kekuasaannya, ya. Dengan kekuatannya, wah, boga kekuatan sispek dan sebagainya itu ya. Dengan kekuasaan, wah, bisa memimpin ini, memimpin itu lah, gitu. Sebagai DKM lah gitu. Nah, iya kan. DKM itu kadang ya kebanyakan ketika mereka kurang ilmu ya, mereka semenang-menang lah gitu. Geus jadwal mah saya sadayana lah, jadwal mah saya sadayana. Saya weh kabeh jadwal gitu nya gitu. Nu lain mah teu dianggap geus we. Eta kesombongan teh nya. Merasa paling DKM lah gitu. Tak kade hati-hati tah DKM nya. Ya. Dan takabur terhadap orang-orang yang lemah ya. Yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kekuatan ya, itu takabur. Yang ketujuh, sombong dengan pengikutnya. Buka pengikut, buka jamaah, buka ahli, ya bahkan disebut keluarga jamaah, ustad, keluarga jamaah ustaz, gitu. Pendukungnya, ya, apalagi nanti, nah ini politik. Pendukung ya sudah si ya dah punya murid ya hamba saya keluarga kerabat dan anak cucu. Nah ini juga bangga dengan anak cucu ya. Itu. Padahal anak cucu itu belum tentu tetap jadi sahabat kita sampai hari kiamat ya. Ketika antum tahu tuh tentang Ashabul Kahfi ya, kisahnya. Nah itu di surat Al-Kahfi itu tentang bagaimana Nabi Musa dengan siapa itu Khidir itu ya, gitu kan, membunuh seorang anak, ya kan anak bisa jadi musuh tuh buat orang tuanya, menyuruh pada kesyirikan si anak itu ya, maka karena itu dibunuh ya, itu. Maka secara keseluruhan setiap yang merupakan nikmat dan memungkinkan untuk diyakini sebagai kesempurnaan, walaupun tidak ada padanya dirinya kesempurnaan, hal itu memungkinkan untuk takabur dengannya. Karena kesombongan itu menyebabkan datangnya kebencian dan merusak kebersamaan ya, ukhuwah, dan mengobarkan kemarahan hati saudara sendiri. Nah, itu saja dahulu yang bisa disampaikan karena maghrib ya, puntennya buru-burunya ya keburu rekadahan gitu. Itu saja dahulu, walaupun minkum, walafikum. Insyaallah hari Selasa nanti kita lanjut pembahasan fikih ya. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.